Oke, kita bersama kembali dalam talk show sore hari ini. Sebelum kita melanjutkan dialog di antara adik-adik, kita minta dari adik-adik SMP Negeri 11 Tanjung Pinang untuk yel-yel dari sekolahnya. Silakan. SMP Negeri 11 Tanjung Pinang, cerdas berkualitas. Oke, jangan mau kalah ya SD 10 Tanjung Pinang Kota, lawan kakak kelasnya. Mari, yel-yel. SD 10 Tanjung Pinang Kota, bisa, bisa, bisa. Ternyata ya, di sore hari yang super panas ini, anak SMP, anak SD, semangat dialog kita sore. Kita sambung tadi, ada pertanyaan dari bocah-bocah cilik. Siapakah itu? Farel? Coba berdiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel dari SD 010 Tanjung Pinang Kota, bisa dipanggil Farel. Saya izin bertanya. Silakan. Bagaimana cara supaya kami sebagai remaja dapat mengelola emosi dengan baik? Tepuk tangan. Terima kasih Farel. Bagaimana budak kecil nih, budak kecil dengar ya, budak kecil mengelola emosi marah, sedih, bahagia, patah hati. Kayak nyanyi jatah Bu Eva. Kami silakan Bu. terima kasih, pertanyaannya keren sekali. Tepuk tangan dulu untuk Farel. Tak disangka ya Pak Guru, kecil-kecil dan pertanyaan mengelola emosi. Jadi bagus sekali pertanyaan Farel. Kenapa? Karena anak-anak sekarang memang mudah emosi nampak ya Pak. Saya termasuk orang tua yang produk jadul, tapi tak jadul-jadul sangat. Paling suka kaget dengar maaf nih, anak-anak kalau gamenya stuck. Ada kan? Itu saya, seru nih. Tak mah, itu biasa kalau anak kami sekarang. Apanya yang biasa? Saya itu nggak sopan menurut kita ya Pak ya, dan memang nyatanya itu memang tidak bagus ya. Nah, balik ke pertanyaan Farel. Saya bagaimana mengelola emosi itu adalah sesuatu hal yang sejatinya, seyogyanya dimulai dari dirimu sendiri, dimulai dari keluarga, dan dibiasakan. Pembiasaan yang baik akan tumbuh menjadi habit atau kebiasaan baik. Nah, sekarang ranah terkecil dalam masyarakat adalah keluarga. Jadi Farel, coba tengok kanan kiri depan belakang, tengok kalau ada jumpa teman yang emosian, gampang marah, tengoklah di rumah, bisa jadi mak bapak dia juga sering marah. Anak meniru, ya Pak Guru ya, Bu Guru ya. Jadi Ananda Farel kalau bilang cemana ngelola emosi, sejatinya itu harus sudah dibiasakan mama, papa, mbak, mama, apa panggilan kita di rumah, abah, mak, atau siapalah ibu ayah di rumah kepada kita. Bagaimana kita mengelola emosi. Emosi ini bisa macam-macam ya Pak ya, tapi yang mungkin yang emosi yang perlu dikelola dengan apa, emosi yang negatif ya. Bagaimana cara orang tua di rumah memberikan teladan, memberikan contoh yang baik kepada anak dalam mengelola emosi. Itulah yang menjadi tiang awal untuk anak kedepannya juga bisa mempraktekkan cara mengelola emosi yang baik. Ketika Farel misalnya lagi kesal, lagi nangis, Farel mama responnya adalah apa kau nih, jangan nangis, jangan. Pasti Farel juga akan bereaksi yang sama, akan lebih emosi lagi gitu kan. Tapi bahasa kerennya sekarang itu divalidasi, bahasa dimengerti apa nak,
Apa yang bikin kau sedih? Apa yang bikin Farel kesal? Ceritalah sama mama. Pasti akan beda respon Farel, ya kan nak? Nah, jadi itu butuh pembiasaan, itu butuh pengulangan. Bahasa bahasa barat dong. Jadi anak-anakku sekalian, tapi macam mana kalau saya dah tumbuh dalam keluarga yang bapak biasa teriak-teriak, mama lah biasa merepet, gue ada merepetnya juga sama anak. Saya jadi terbiasa juga kalau lagi marah ya merepet juga. Kita bisa kok untuk berubah, belajar. Kita harus belajar untuk berubah. Kalau yang sudah SMP, yang di rumahnya dah terlanjur atau bapak mama marah, memang dah turun kakek nenek kami marah bu. Contoh emosi marah ya dulu ya. Bukan berarti kita nggak bisa memutus mata rantai itu. Bisa. Tapi kita harus memulainya. Anda sekalian bisa memulainya. Dari siapa? Dari diri kita sendiri dulu. Bagaimana? Ibarat kata mama yang lagi marah nih seperti api yang lagi menggelegak kan? Kita jangan balik melawan juga. Tambah naik tensi mama kita. Nah, kita redam dengan ibaratnya siram dengan air ya kalau ada api kan supaya apinya panjang. Nah kita merendah melunak. Maafkanlah Farel, tadi Farel lupa memang mak sholat kelamaan main game. Farel janji besok betul-betul cuma 2 jam megang HP siap pulang sekolah. Itu biasanya kan pelan-pelan ibunya juga kan berkurang marahnya. Nah jadi hal-hal kecil seperti itu, mengelola emosi itu harus dilatih, dibiasakan, dibudayakan. Ketika nanti sudah terbiasa, itu akan menjadi karakter kita. Abang mau dikenal sebagai yang di ujung yang ganteng, hitam manis, siapa namanya? Tak dengar, cuman mau nyapa di jalan. Ya, kamu saya. Ya. Siapa namanya? Kamu, aku padamu. Iya. Siapa namanya? Ya. Zabar ya. Nah, Zabar ingin dikenal sebagai sosok apa? Pemarah, ramah, baik hati, sombong, songong, atau apa? Itu terpulang di Zabar sendiri yang membangun karakter Zabar. Oh, begitu orang sebut Zabar, oh itu anaknya baik tuh. Nah, mau dikenal seperti itu, ya bangun karakter kamu sebagai sosok anak yang baik. Itu kapan? Dari sekarang. Dibiasakan, dilatih, diupayakan, diperjuangkan. Mungkin itu ya, nanti ngelantur mana-mana. Mudah-mudahan bisa dipahami Anda ya, Farel ya. Salam Farel. Salam ngelola emosi ya. Nanti kalau nggak berhasil ngelola emosinya, kita konseling sama-sama sama Bu Anu. Oke, terima kasih nak. Ada yang nanya lagi? Ada yang nih, khusus ini ada ya. Masih ada nih, boleh. Mau yang mana? Siapa namanya? Bariska, tolong Bariska yang di depan, Bariska, ladies. Yang perempuan, Bariska. Tolong. Silakan berdiri. Oke, sebut nama ya. Perkenalkan, nama saya Jihan dari SDN 010 Tanjung Pinang Kota. Jadi di sini saya mau nanya, bagaimana cara kita supaya kita tidak ketagihan main HP, terutama yang ada gamenya? Terima kasih Jihan, tepuk tangan. Pertanyaan paling top BGT this afternoon, game addict. Karena ternyata game addict itu yang kecanduan bukan hanya anak-anak Bu Eva. Dari bocah secumit sampai kakek-kakek bangkotan. Ini saya kembalikan ke Bu Eva lagi nih, karena kayaknya Bu Eva nih yang bisa jelasin ya, nanti bisa ditimpali ya Mbak Anum ya. Silakan Bu Eva. Terima kasih pertanyaan Jihan. Ini pertanyaan 1000 umat nih. Mama-mama, bapak-bapak. Nah, syukur kalau anakku sendiri berarti mulai ada kesadaran.
salah aku nih ya kecanduan game. Ibu buat tanya balik dulu, Jihan suka main game? Rata-rata berapa jam sehari main game? Berapa jam? Lupa. Satu hari 24 jam kayak Bu Eva ya. Satu hari itu kan 24 jam. Nah dari 24 jam itu apa 24 jam main game? Tidak enak, ada tidur ya. Kira-kira lebih dari 2 jam sayang? Nah, macam mana caranya mengatasi ketagihan game ya? Cara yang pertama, harus datang dari diri kamu sendiri, keinginan untuk memutus kebiasaan itu. Ibu, Pak Guru, orang tua, Bu Anung, Bu Susi, kami mungkin semua hanya sifatnya menyarankan, memotivasi. Tapi kalau kamu yang punya diri, yang punya badan, nggak mau mendisiplinkan diri, biasanya hasilnya juga nggak maksimal, nggak optimal, zong. Tapi ya itu tadi harus dimulai. Gimana Bu? Namanya nengok HP itu udah terpegang payah nak melepas. Itu godaan, ya Pak ya. Nah, godaan syaitan rajim gitu kan. Bikin batasan, bikin apa ya? Peringatan ke diri kita sendiri. Kayak yang kacamata saya lihat disiplinnya anaknya. Pelan-pelan. Kalau kamu nggak bisa serta-merta sekaligus bertahap. Misalnya, oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini aku nak ngurangi main game. Kalau biasa aku main pulang sekolah dari jam 2 sampai jam 5. Hari ini cukup dari jam 2 sampai jelang sholat asar. Pakai alarm. Bikin komitmen ke diri sendiri. Ternyata lewat dari asar ke alamat gagal. Nilai di sini dapat nilai 50, belum berhasil sampai asar. Terlewat sampai jam 5. Oke. Nggak apa-apa, kamu sudah mencoba. Minimal udah nggak sampai maghrib. Besok tantang lagi sampai jam 2. Berhasil, kasih apresiasi dengan oh udah agak mending. Sampai benar-benar kalau bisa kamu nggak main game. Alhamdulillah, kamu kasih dulu hadiah dulu. Yeay, berhasil aku nggak main game, nggak kecanduan game. Atau cari kesibukan lain untuk tidak teringat game itu. Alihkan waktumu, harimu dengan melakukan hal-hal lain selain game itu. Matikan handphone ya Pak Guru, tutup, pergi ke teman-teman yang lagi di luar, mungkin seusia Jihan main apa? Tak apa-apa kayak dulu main masak-masakan yang rumah-rumahan, mungkin kepermainan jadul. Sayang, di tempat tinggalnya ada posyandu remaja. Nah, masuk posyandu remaja atau taman bacaan masyarakat. Di situ kita bisa baca buku ramai-ramai, bisa lomba puisi, menciptakan puisi, lomba nari, lomba keterampilan. Ibu punya beberapa kegiatan sosial, posyandu remaja, taman bacaan masyarakat, giat donasi koin, kegiatan sosial, juga bank sampah. Alihkan diri kita ke kegiatan-kegiatan positif dan bermanfaat lainnya. Percayalah, pelan tapi pasti kita akan lupa dengan game itu. Ibu sedang mencoba ke anak bungsu ibu. Dia enjoy sekarang jadi pemulung. Maaf, pemulungnya dalam tanda kutip ya Pak. Dalam artian kita satu, ibu ambil contoh ya, bank sampah tadi. Ibu punya bank sampah. Ketika kita meluangkan waktu keliling aja sekitar 30 menit dapat sekitar 1 karung beras sampah botol mineral begini. Nah itu ketika dijual lumayan, dapat 5 ribuan. Iya, kita kalau main game 1 jam tiba-tiba dapat duit nggak tahu saya kalau ada game yang pakai ini ya Pak, itu judul nanti jatuhnya ya Pak yang dapat poin doang. Nah itu kalau kamu mau bisa jadi uang. Hanya istilahnya apa ya? Botol hunter, berburu botol, jadi uang. Dan itu halal. Bukan berarti kita mencuri, botol itu sudah dibuang. Sejatinya sih harapannya orang jangan buang sampah sembarangan ya Bu, ini ya, tapi karena itu belum budaya. Tapi lewat bank sampah, contoh saya ambil contoh ya sayang ya, Jihan ya, kamu bisa pelan-pelan mengalihkan dirimu dari main game,
lalu kamu bisa membantu lingkungan dengan apa? Membantu mengumpulkan sampah-sampah yang nanti akan didaur ulang. Nah, juga dapat uang, ternyata laku dijual di bank sampah, karena bank sampah juga kirim lagi untuk diproses di daur ulang. Itu satu contoh. Jadi intinya harus punya komitmen atau keinginan untuk berhenti. Carilah kesibukan yang positif yang bermanfaat selain main game. Banyak ikut forum anak, ikut duta genre, ikut posyandu remaja, ikut battle seni, ikut kegiatan sosial donasi menggalang dana, ikut lomba-lomba yang kamu senangi. Kakak senangnya menulis cerpen, ikut webpad di internet dapat duit, ikut lomba-lomba yang positif, yang baik, yang bagus. Kakak senang mewarnai, ikut lomba menggambar, senang mengaji, apapun event mengaji, gak harus lewat MTQ saja kan. Sekarang bisa di internet, kita tanpa harus naik pesawat kita bisa ikut lomba secara internasional, bisa berteman dengan semua orang di dunia maya kan, sepanjang pertemanan positif. Bisa jadi siswa pertukaran pelajar. Jangan sangka, jangan kira anak kampung Bugis ya sekitar kampung Bugis saja lah. Kamu boleh ke Amerika, kamu boleh ke Eropa, kamu boleh ke benua manapun jika kamu mau, asal kamu mau berjuang. Kapan? Dari sekarang. Cari cara belajar bahasa Inggris otodidak di Google, di internet. Gunakan internet. Kemajuan zaman ini itu hal-hal yang positif, hal-hal baik. Kita lihat ada kan orang yang bisa belajar bahasa Mandarin, bahasa Jepang, bahasa Prancis lewat internet tanpa les, gak bayar. Belajar musik sekarang gak harus datangkan guru gitar, bisa lewat internet. Ambil peluang-peluang positif dari kemajuan teknologi itu. Jangan kamu berpikir, aku kan cuma anak kampung Bugis, udahlah sini aja lah, tambah sini kawin. No, gak secupu itu pikiran. Pikiran kita bisa keliling dunia. Bukan berarti seorang anak kampung Bugis harus mentok di kampung Bugis. Ya, lihat berapa banyak di luar sana lewat Instagram anak-anak yang berprestasi, gak harus dari orang kaya, tapi anak yang punya karakter, anak yang punya mimpi tinggi, anak yang berjuang mewujudkan mimpinya. Dan salah satu cara kita berjuang mewujudkan mimpi adalah menghindari diri kita dari menggunakan narkoba. Bagaimana kita mau mewujudkan mimpi kita kalau secara fisikly, secara mental kita gak sehat karena keburu memakai narkoba. Oke sayang, bisa dipahami ya nak ya, mudah-mudahan ya. Semangat ya. Ngomong-ngomong, cita-citanya mau jadi apa? Kok nggak tahu? Nggak apa-apa, masih bingung. Biasanya seumur hidup aja. Mau jadi apa Bu Susi? Orang kaya. Kalau itu cita-cita ibu semua ya Pak ya. Gak apa-apa sayang, masih bingung seusia kamu gak apa-apa. Mau jadi apa? Oh iya, Bu Anu mau jadi apa? Ya nak ya. Jangan takut bercita-cita. Jadi presiden juga boleh, nggak ada yang larang kok. Ya, oke. Bisa dipahami saya ya. Oke, terima kasih. Kita tektok ke Mbak Anung. Mbak Anung, gimana sih caranya menurut versi Anung Munitatia SPS? Supaya kita nggak nagih game Mbak. Kita nih kan nggak usah lah ya. Kita juga hobi kan, gadget kan. So, gimana nggak game? Oke, tadi sebenarnya penjelasan dari Kak Eva udah cukup lengkap ya menurut saya. Mungkin saya lebih menekankan yang tadi disampaikan oleh Kak Eva. Hal apapun, baik itu kecanduan dalam gadget, narkoba, dan perlu kita ketahui ya, sebetulnya ini tentang kita bahas ke narkoba juga karena ada kaitannya. Itu jika narkoba itu memang tidak bisa sembuh ya, tapi hanya bisa pulih. Nah, sama halnya dengan ketika kita kecanduan gadget dan ingin berhenti, sama dengan kecanduan narkoba dan ingin berhenti, itu kuncinya adalah pada diri kita sendiri. Saya bukan bilang percuma ya, tapi memang ini kenyataan yang terjadi ya.
jika sudah kita ulurkan tangan untuk membantu, tapi yang sendiri-sendirinya tidak mau dibantu untuk lepas dari kecanduan itu, sama saja bohong. Ya adik-adik, itu tidak akan bisa lepas dari kecanduan, baik kecanduan video porno, ya ini nyambung juga narkoba, tadi main game, gadget. Kalau tidak ada rasa keinginan dari diri sendiri, aku benar-benar pengen lepas dari kecanduan ini. Nah, itu tidak akan kita bisa lepas dari hal-hal itu. Jadi kuncinya sebetulnya adalah semua itu tergantung diri sendiri. Ya, adik-adik sama halnya dengan ketika ada seseorang sebelum kecanduan narkoba itu dimulai juga dari diri sendiri. Ya, awalnya mereka mau atau tidak. Nah, dari awal sampai akhirnya sama. Kuncinya adalah di diri sendiri. Mau lepas dari kecanduan itu atau tidak. Jadi pesan dari kakak, ketika memang ada teman, khususnya diri sendiri mau lepas dari kecanduan, baik kecanduan main game dan lain-lain, kuncinya adalah di diri sendiri. Jadi kita yang mengingatkan, mereminder diri sendiri, oke, aku stop, gak mau lagi main game, aku harus berkomitmen sama diri sendiri. Nah itu insya Allah kalau itu ditanamkan, ya kalau enggak dalam hati diucapkan, ya terus menerus, itu nanti otak akan merekam. Nah lama-lama akan sinkron dengan kelakuan kita. Ucapan, kelakuan itu lama-lama akan mengikuti. Jadi terapkan, berkomitmen dengan diri sendiri bahwa tidak akan lagi bermain game atau kecanduan game lagi. Itu Bu Susi, saya kembalikan ke hal. Ternyata panjang kali lebar. Jadi adik-adik, di era sekarang ini kita banyak dipermudah dengan yang namanya media, kemudian ada gadget. Finally, akhirnya adalah satu dari segala sesuatunya itu dimulai dari diri sendiri. Dirimu akan menjadi apa, seperti apa, melakukan apa, itu adalah dari dirimu sendiri. Banyak hal yang bisa mempengaruhi adik-adik dalam melakukan apapun itu, baik positif atau negatif. Hanya saja topik kita hari ini adalah bagaimana adik-adik sebagai seorang remaja, pelajar, anak menjadi titik tumpu di 2045, yaitu generasi emas. Bebas narkoba, bebas bullying, bebas seks, bebas dari hukuman. Tugas anak, tugas remaja, bermain, belajar, dan bahagia. Terima kasih adik-adik, pada sore hari ini kita sudah berbincang dengan senang hati kepada Bapak Ibu dan guru yang sudah mendampingi. Sehat selalu Bapak Ibu, adik-adik selalu bahagia. Ibu Narsum, Ibu Gemestia Eva, panjang umur Ibu, agar adik-adik ini nanti akan mampir ke tempat Ibu. Banyak nih membaca di pinggir laut, berdialog, cara mewarnai. Kemarin ada lomba ya Ibu, banyak. Silakan nanti, boleh Ibu guru dan Bapak guru discuss dengan Bu Eva. Kita akan buat sesuatu nanti untuk anak-anak Kampung Bugis agar image yang kurang baik menghilang dengan sendirinya. Terima kasih Mbak Anung, terima kasih Vkom Channel yang sudah memfasilitasi talk show sore kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.